Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini kita akan mengkaji atau membahas buku dari Mary L. Boas yang berjudul Mathematical Methods in the Physical Science, edisi ketiga. Tentu buku ini harusnya tidak asing ya bagi mahasiswa fisika atau mahasiswa pendidikan fisika, karena biasanya buku ini dipakai pada mata kuliah fisika matematika. Konten ini tersimpan di playlist Fisika Matematika Mary L. Boas. Ya, silakan dicek playlist ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Oke, langsung saja kita ke materinya. Oke, pada pertemuan ini kita akan membahas soal-soal ya pada chapter kedua ya, bilangan kompleks, section keempat. Di pertemuan ini kita hanya akan membahas nomor 1 sampai 5. Di konten berikutnya baru nomor 6 dan seterusnya. Ya. Nah, di sini di soal-soal ini atau di 5 nomor ini kita akan melakukan hal yang sama, yaitu kita akan menggambarkan grafiknya, bidang kompleksnya ya. Kemudian kita ya tentukan atau kita hitung variabel-variabel yang terkait ya. Kita mulai dulu dengan nomor 1 ya. Ini ya, 1 tambah I. Jadi 1 tambah I. Tentu dari sini kita tahu bahwa X, Y nya ya. Jadi bidang kompleksnya ya. Di X nya itu adalah 1, Y nya juga 1. Ya, itu kan I itu 1I ya. Nah, atau I kemudian kali 1 ya. Jadi Y nya 1 di situ. Nah, kemudian kita udah bisa gambarkan nih bidang kompleksnya karena kita sudah tahu X, Y nya ya. Ini kita gambarkan di sini ya. Ini X, Y, begitu ya. Nah, kemudian X-nya 1, Y-nya 1 ya, misalnya di sini X-nya 1, Y-nya 1 juga di sini ya. Nah, ini bidang kompleksnya ya. Ini 1,1-nya ini. Dan ini R-nya ya. Ini adalah R-nya. Nah, oke, tentu kalau kita mau mencari R, kita tinggal menggunakan Pitagoras ya, siku-sikunya di sini. Ya. Jadi R 1 kuadrat tambah 1 kuadrat. Ya, hasilnya adalah akar kuadrat dari 2. Ya, jadi R-nya akar kuadrat dari 2. Nah, apalagi yang bisa kita hitung di sini? Sudutnya. Ya, awas, sudut itu dari acuan 0 derajatnya itu dari X positif ya. Jadi ini sudutnya, tetanya ya. Nah, kalau begitu kita bisa menggunakan tangen nih untuk mencari sudutnya. Tangen theta, tangen itu kan Y depan per dekat ya. Jadi Y per X ya. Nah, Y-nya di situ 1, X-nya juga 1. Jadi 1. Jadi tangen theta adalah 1. Tangen sudut yang hasilnya 1 itu tentu sudutnya adalah 45 derajat ya. Jadi tetanya di situ 45 derajat. Dah, maka ya di sini ya, itu di titik ini ya. Kalau kita mau nyatakan dia dalam X, Y ya, maka 1,1 ya. Nah, ini kalau kita nyatakan dalam bilangan kompleks ya 1 tambah I ya, sesuai soalnya. Kalau dalam koordinat bidang ya, R, theta ya, maka R-nya itu akar 2, tetanya 45. Nah, ini kalau kita mau nyatakan dalam pi radian ya. Nah, ini cukup kita kali pi per 180 derajat. Gitu kan?
Nah, maka tentu ya ini adalah ya kalau kita bagi 9 ya, ini 5 bagi 9 ya, ini 2. Oke. Maka tetanya adalah 5pi per 2. Oke. Oh, sorry. 20 ya bagi 9. Di sana tadi saya kira 450 derajat, 45 derajat ya. Jadi ini 20. Nah, atau ini 5pi per 20 ya. Atau kalau kita bagi 5 jadi pi per 4 ya. Jadi tetanya pi per 4. Nah, ini jadi koma pi per 4 begitu ya. Nah, atau kalau kita nyatakan dalam bilangan kompleks ya R ya kan, R atau akar 2 dalam kurung ya cos pi per 4 tambah I sin pi per 4 gitu ya. Atau kalau dalam notasi Euler ya, ini akar 2 eksponensial ya kan, I pi per 4 gitu ya. Akar 2 eksponensial I pi per 4 ya. Oke, kalau kita mau meneruskan atau mencari konjugatnya ya, konjugatnya itu ya di sini tentu saja seperti cermin ya. Nah, di sini dia konjugatnya. Jadi dia negatif 1 ya. Nah, ini 1, negatif 1. Ini konjugatnya di sini. Oke, itu nomor 1. Berikutnya nomor 2 tadi ya, I kurang 1 ya. Adik-adik harus ingat bahwa I itu disitulah Y-nya ya. Maka kalau kita mau buat X, Y, X-nya itu negatif 1, Y-nya 1 ya. Jadi yang negatif itu X-nya ya. Jadi Y itu di sampingnya I ya. Jadi di situ Y-nya jelas positif 1. Nah, oke, kita gambar lagi nih ya bidang kompleksnya ya. Ini X, ini Y begitu ya. Nah, kemudian X-nya negatif 1, Y-nya 1 ya. Jadi kira-kira di sini. Maka ini R-nya ya. Oke, kalau kita cari R-nya ya ini akar 2 juga ya. Akar 2 juga. Nah, seperti tadi saja ya, pakai Pitagoras. Jadi negatif 1 kuadrat tambah 1 kuadrat ya, jadi 1 tambah 1, 2 ya. Oke, terus bagaimana dengan sudutnya? Tetanya itu kan ini ya. Jadi dari X positif, kemudian nah ini dia tetanya. Oke. Nah, untuk mencari teta itu kita sebetulnya bisa mencari sudut yang di sini dulu. Nih. Nah, kita misalkan alfa ya. Oke, jadi dengan memanfaatkan segitiga yang sudutnya alfa itu ya, kalau kita tadi tarik tangen alfa begitu ya. Nah, sisi depannya ya 1/1 ya. Nah, ini kalau kita pakai sudut alfa itu kita anggap dulu positif semua. Jadi 1/1 hasilnya 1. Jadi alfa juga 45 derajat ya. Nah, kalau alfa 45 derajat ya, tentu tetanya 90 tambah 45 kan? Karena di sini juga 45 derajat nih. Ya. Jadi tetanya adalah 90 derajat tambah 45 derajat dong. 135 derajat ya. Atau kalau kita nyatakan dalam pi, 135 derajat kali pi per 180 derajat. Ya. Maka ini kalau kita bagi 9 ya, hasilnya adalah 15 ya kan. Kalau kita bagi 9 hasilnya 20. Jadi 15 pi per 20 ya. 15 pi per 20. Nah, kalau kita bagi 5
pembilang bagi 5 penyebut bagi 5, maka 3pi per 4 gitu ya. Oke, maka kita tinggal membuat koordinatnya tadi ya, atau notasi-notasinya tadi ya. Jadi ada x, y dulu di titik ini tentu saja ya, x, y itu negatif 1,1. Kalau dalam bilangan kompleks ya negatif 1 tambah i, atau seperti soal ini tadi dibalik ya, i kurang 1. Nah, kalau dalam koordinat bidang ya, jadi akar 2, 3pi per 4. Atau kalau notasi bilangan kompleks, akar 2 dalam kurung cos 3pi per 4 tambah i sin 3pi per 4. Gitu kan? Kalau menggunakan notasi Euler, akar 2 eksponensial i 3pi per 4 ya. Nah, terus konjugatnya di mana? Konjugatnya itu, awas, konjugatnya itu yang berubah itu y-nya. Kalau y-nya positif, kalau konjugatnya jadi negatif. Sebaliknya kalau mula-mula y-nya negatif, konjugatnya itu jadi positif. X-nya tetap. Nah, maka konjugatnya ya di sini. Negatif 1 y-nya jadi di sini. Ini konjugatnya ya. Negatif 1, negatif 1. Ini konjugatnya. Oke. Nomor 3 tadi 1 kurangi akar 3 ya. Oke, ini x, y-nya 1, negatif akar 3 ya. Oh, 1, negatif akar 3. Nah, kita gambar lagi bidang kompleksnya ya. X, Y positif 1, X-nya positif 1 ya, Y-nya negatif akar 3. Nah, ya, di sini ya. Nah, ini R-nya. Tentu kalau tetanya ya dari sini. Nah, ini tetanya. Besar ya, sudutnya besar. Oke, sudutnya besar. Nah, kita cari dulu R-nya seperti tadi ya, pakai Pitagoras aja nih. R ya, 1 kuadrat tambah jadi 3 ya. 1 kuadrat adalah 1, akar 3 kuadrat, negatif akar 3 kuadrat ya positif ya, 3. Akar 4, maka R-nya 2. Gitu ya. Oke, untuk mencari tetanya kita bisa cari dulu alfa nih seperti tadi. Ini alfanya ini. Ya. Ya, kita coba pakai alfa dulu ya. Tangen alfa ya, di depannya. Akar 3 kita anggap dulu positif begitu ya. Akar 3 per ya sisi x-nya ya, x-nya 1, maka akar 3. Maka alfanya berapa ya? Tangen alfa akar 3 alfanya 60 ya. 60 derajat sepertinya ya. Tangen yang hasilnya akar 3 60 derajat betul ya. Oke, maka tentu tetanya adalah tetanya 360 derajat kurang 60 derajat. 300 ya. 300 derajat. Atau kalau kita menyatakan dalam pi kali pi per 180 derajat ya, maka ini coret dulu 1 0 ya. Kalau kita bagi 10 kalau kita bagi ini 30 ya. Ya, kalau kita bagi 3 ya jadi 10 kan. 10 pi per 6 ya. 10 pi per 6. Oke. Nah, kalau kita bagi 2 maka jadi 5 pi per 3. Nah,
Oke, jadi sudutnya 5pi/3 ya, 5pi/3. Nah, kita tinggal nyatakan seperti tadi di titik ini x, y-nya x-nya 1, negatif akar 3 gitu ya. Atau kalau bilangan kompleksnya 1 kurang i akar 3. Kemudian untuk koordinat bidangnya R-nya 2, 5pi/3 ya. Atau kalau dalam bilangan kompleks ya 2 cos 5pi/3 tambah i sin 5pi/3 ya. Atau kalau dalam notasi Euler 2 eksponensial i 5pi/3 ya. Oke, terus konjugatnya di mana? Kalau konjugatnya ya di sini. Y-nya berubah jadi positif akar 3. Nah, X-nya tetap. Nah, berarti di sini ya. Inilah konjugatnya. Nah, di 1, positif akar 3. Ini konjugatnya di sini. Oke. Oke, nomor berikutnya akar negatif akar kuadrat dari 3 tambah i. Tentu ini X-nya adalah negatif akar 3 dan Y-nya 1 ya. Ini kalau kita gambarkan lagi bidang kompleksnya ya. Ini X, ini Y. Kemudian negatif akar 3, negatif akar 3 terus 1 ya. Misalnya di sini. Misalnya di sini ya. Oke, jadi ini R-nya ya. Waduh. Ini R-nya. Ya. Oke, untuk R sendiri ya pakai Pitagoras ya. Akar negatif 3 kuadrat ya 3, 1 kuadrat 1 ya. Jadi 4. Maka R-nya juga 2 ya. Oke, untuk sudutnya tentu yang ini ya. Untuk itu kita bisa cari dulu sudut alfa ya. Tangen alfa sisi depannya 1 ya. Per sisi dekatnya akar 3. Kita anggap dulu negatif ya. 1 per akar 3 ini tangen dari 30 derajat ya. 30 derajat. Maka kalau 30 derajat alfa ya di sini 60 derajat tentu saja. Maka tetanya ya 90 tambah 60 kan? 90 derajat tambah 60 derajat ya 150 derajat. Ya. Atau ya kalau kita nyatakan dalam pi, ini 150 derajat kali pi per 180 derajat ya. Ini nolnya coret. Ya, kalau kita bagi 3 itu ya 5pi bagi 3 6 ya. 5pi/6 ya. Oke, sekarang kita nyatakan koordinatnya. Ya, di titik ini ya. X, Y-nya ya sesuai soal ya. Negatif akar 3, i. Atau kalau dalam notasi bilangan kompleks ya. Negatif akar 3 tambah i. Begitu ya. Ini negatif akar 3, 1 ya. 1 ini. Kalau dalam notasi bilangan kompleks negatif akar 3 tambah i. Kemudian kalau dalam koordinat bidang atau koordinat kutub ya. Maka ya R-nya 2, tuh 5pi/6. Atau kalau dalam notasi bilangan kompleks ya 2 dalam kurung cos 5pi/6 tambah i sin 5pi/6 ya. Dalam notasi Euler eksponensial i 5pi/6 ya. Oke, itu. Kemudian kalau konjugatnya ya di negatif 1 ya. Sini negatif 1.
Ini konjugatnya. Negatif akar 3, negatif 1. Ya. Oke, nomor 5 ya. 2i ya. Maka x, y-nya sudah jelas 0,2 ya. Nah, kita gambarkan bidang kompleksnya. X, y ya. X-nya 0, y-nya 2 ya, kira-kira di sini. Nah, ini R-nya ya. Jadi R-nya ya sama dengan 2 ini ya. Ini R-nya ya. Jadi R-nya sama dengan 2. Ya. Nah, untuk tetanya sendiri ya, ini tetanya. Sangat jelas itu 90 derajat ya. Atau kalau kita nyatakan dalam pi ya kali pi per 180 derajat sama dengan pi per 2 ya. Oke, sekarang kita nyatakan koordinatnya. Jadi x, y-nya ya. X, y-nya ya 0,2. Kalau dalam bilangan kompleks ya 0 tambah 2i atau 2i saja. Terus dalam koordinat bidangnya R-nya 2, pi per 2 ya. Tetanya pi per 2. Kalau dalam notasi bilangan kompleks ya 2 ya. Cos pi per 2 tambah i sin pi per 2. Atau kalau dalam notasi Euler 2 eksponensial i pi per 2 ya. Oke, konjugatnya mana? Konjugatnya di negatif 2. Nih, konjugatnya nih. Ya. Ini konjugatnya. Nah, ini 0,2. Ini negatif 2 ya. Jadi titik ini 0, negatif 2. Ini konjugatnya di sini ya. Oke, untuk nomor 6 dan seterusnya silakan nonton konten berikutnya.